Makanya yang kurus-kurus biasanya demennya duduknya di pojok-pojok. Kenapa itu buruk adanya di pojokan? Sebab spesial. Dan biasanya orang yang kurus-kurus itu memang rada-rada spesial. Akhirnya ditanya oleh malaikat, wahai buruk, kenapa kau sendirian ada di pojokan? Sedangkan di antara teman-temanmu sedang bergembira. Ada yang bermain ke sana kemari, ada yang lompat-lompatan ke sana kemari. Lalu ini buruk mengatakan, siapa engkau? Saya adalah Jibril. Ngapain Jibril ngobrol sama saya? Sebab saya lagi diperintahkan oleh Allah untuk mencari kendaraan, yaitu yang namanya buruk. Akhirnya ini buruk bilang, Jibril, dari semenjak saya lahir sampai hari ini saya nggak nafsu makan, saya nggak pengen main, saya termenung di sini sendirian karena saya sedang jatuh cinta, lagi rindu. Masya Allah. Makanya ibu-ibu jangan kaget kalau orang lagi jatuh cinta, lagi rindu, kagak doyan makan, kagak doyan ngapa-ngapain. Ini jangan-jangan Ustaz Sabrudin emang lagi rindu dia jadi kurus begitu. Akhirnya ditanya, rindu sama siapa kamu? Begini Jibril, dari dulu saya lahir sampai hari ini saya lihat teman-teman saya semua nih buruk-buruk. Di jidatnya itu terdapat lafaz yang namanya Muhammad. Itu nanti kendaraan kita di surga namanya buruk, Bu. Bagaimana bentuknya buruk? Ya kalau diibaratkan, mohon maaf ya, ini mah baru ibarat karena saya belum pernah lihat. Ya bentuknya model-model soang lah begitu. Tapi dia bisa terbang. Kendaraan kita di surga bisa kemana-mana pakai kendaraan buruk. Saya lagi bingung, siapa ini nama Muhammad yang berada di jidat saya, di jidat teman-teman saya, di jidat buruk-buruk semuanya. Siapa ini Muhammad? Sehingga di saat itu saya memohon kepada Allah agar saya bisa dipertemukan dengan yang namanya Muhammad. Karena saya cinta dengan nama Muhammad, saya ingin berjumpa dengan nama Muhammad, saya pengen ketemu dengan Muhammad. Begitu kata dia. Jibril kaget. Betul kau ingin ketemu? Ini namanya orang kaget. Kan kagak ngomong begini, ngomong iya apa ya, kan kagak begitu. Kalau tanya anak kita nih, Sarwiyah, lu kenapa ngelamun mulu, kangen sama Udin? Masa lu pengen ketemu Udin, sampai kagak mau makan, kan begitu bahasanya. Agak ada ngomong gini, masa lu pengen ketemu Udin kagak mau makan, kan kagak ada. Betul kau pengen ketemu Muhammad? Betul Jibril. Kagak bohong, kagak. Bahkan rinduku sudah menggelora di dalam dada, terngiang di atas kepala, terbayang terus siapa Muhammad. Jibril tertawa, kata Jibril, alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Kaget nih buruk, kok ngomong begitu Bril? Akhirnya Jibril kongkok sama buruk, begini Rok, gua tuh kemari lagi bingung kenapa Bril? Gue lagi dapat tugas sama Allah buat nganterin manusia menuju Sidratul Muntaha, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, jauhnya seberapa jauh? Terus naik ke atas ke langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah. Saya tanya sama malaikat, mana kendaraan yang paling cepat? Buruk namanya. Dilihat buruk banyak banget begini nih, buruk nih, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang dekil, ada yang krempeng, ada yang kurus semua. Saya bingung. Akhirnya ini malaikat ngasih bocoran. Nah, ada buruk di pojokan lagi ngelamun baik.
Ada. Mana dia orangnya? Kenapa ngelamun Bepok? Jangan-jangan belum disampai sama lurah rumah. Ya Allah, luar biasa. Itu di pojokan sendiri aja buruk. Setelah saya ngobrol sama kamu, dapat jawaban saya. Maksudnya apa, Bril? Benar pengen ketemu Muhammad. Betul. Berjumpa sama Muhammad mau? Mau. Benar pengen ketemu? Benar. Ya, kata Jibril begitu. Kenapa ya? Lu mau kurus. Orang ada tenaga pisan. Kayak Ustaz Sapurudin punya bini satu kayak kerempeng, apalagi dua. Yang ada bengek ampak. Kan begitu kata Jibril tuh. Maksudnya apa nih Bril? Sebenarnya aku lagi pengen ngasih tugas ke lo. Tugasnya apa? Itu bawa Muhammad. Muhammad yang mana Bril? Itu yang ada di jidat kamu yang namanya Muhammad. Katanya pengen ketemu Muhammad. Katanya pengen berjumpa sama Muhammad. Katanya rindu sama Muhammad. Subhanallah Bu. Karena itu cintanya sudah betul-betul menggelora dalam dadanya. Ini burak langsung bilang, betul Jibril saya pengen ketemu Muhammad. Betul. Betul Jibril, Muhammad pengen naik ke pundak saya. Betul. Tapi bagaimana kata Jibril? Bagaimana apanya? Lu letoy. Subhanallah. Kuasa Allah yang tadinya ini buruk diem saja, tidak mau bangkit, tidak mau makan, tidak mau minum, dia merengkel aja begitu. Dia bangun dengan tegaknya, tenaganya dikeluarkan sekuat tenaganya. Ya Jibril, kalau betul hari ini saya mau berjumpa dengan Muhammad, kalau betul hari ini saya ingin bertemu dengan Muhammad, kalau betul hari ini Muhammad akan naik ke pundak saya, silakan Jibril perintahkan kepada saya, sampai nyawa pun berpindah saya akan ikut dengan Muhammad. Kaget Jibril langsung. Subhanallah. Ini kisahnya buruk Pak, yang cinta sama Nabi Muhammad dari semenjak diciptakan sampai begitu panjang masanya. Dia belum pernah merasakan nikmatnya apa yang berada di alam surga karena saking rindu dengan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya ibu bapak dalam hidup saya pesen, cinta sama suami boleh, jangan banyak-banyak. Paham? 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 Makanya pan ada peribahasa mengatakan laki-laki itu mata keranjang. Tahu ranjang mana yang ada matanya? Ini kalau mata ada keranjangnya belekan mulu, betul kagak? Orang kelilipan mulu, betul kagak? Bapak cinta sama istri boleh Pak, banyak-banyak. Karena belum tentu bapak dikasih takdir punya bini atau doang, bisa jadi 2, 3, 4. Bagaimana mau amin atuh aja begitu. Cinta kepada anak boleh silakan, tapi yang harus kita utamakan cinta kepada Allah dan Rasulnya terlebih dahulu. Sebab zaman sekarang banyak orang yang lebih cinta dengan urusan dunianya dibandingkan cinta kepada yang mempunyai alam dunia. Yang punya alam dunia siapa? Allah apa manusia? Yang berkuasa di atas alam dunia ini siapa? Allah apa manusia? Tapi yang sombong Allah apa manusia? Yang belagu Allah apa manusia? Yang tiap hari bikin kehancuran manusia apa Allah? Berarti zaman sekarang banyakkan yang sombong kepada Allah subhanahu. Makanya negeri kita kagak pernah berkah. Ganti presiden bukan makin enak, makin puyeng. Betul? Betul? Tadi kata Ustaz Sapurudin segala pakai minyak goreng, ngantri-ngantri sampai nenek-nenek keserimpet. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Udah biarin urusan pejabat mah Bu, kita mah doain aja mudah-mudahan pejabat kita dikasih hidayah sama Allah. Kalau nggak dikasih hidayah buru-buru ya Allah cabut kenikmatannya. Udah begitu aja. Jangan mati dulu, jangan. Enak boy langsung mati. Dia mah udah enak hidupnya, makan ada, mobil bagus, rumah gedong, mati enak, betul apa kagak? Lah kita matinya lagi ngantri minyak goreng.
Naudzubillah min. Naudzubillah min. Ada yang begitu ada? Ada. Naudzubillah min tahalik. Ya Allah, hidup bikin hari bukan bikin nikmat, besok mau Ramadan. Benerin hati kita. Sama suami ntar pulang cium tangannya, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Ustaz, saya udah kagak punya suami, suami orang lu minta maaf. Ya perlu WA mulu. Abang udah makan belum, Bang? Begitu. Padahal laki orang pakai abang-abang. Ada yang begitu? Ada. Mana dia orangnya? Bujuk-bujuk yang sambil geledek tuh nenek-nenek. Besok mau nisu Sa'ban, Pak, minta maaf sama bini. Makanya kalau bapak pengen banyak rezekinya, sayangin bini. Sebab bini itu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ada di istri. Istrinya soleha, suami soleh, rumah berkah. Amin ya robbal, ya robbal. Bapak pengen banyak rezekinya, kasih tuh duit ke bini, jangan pelit sama bini. Kadang-kadang sama bini pelit bener, sama biduan nyawer mulu pun sialan tuh orang ya. Kenapa kakak prok ini? Emang orang mau durian 1000 banyak yang begitu? Ya, gue mau ogah main dangdut durian 1000, nyawer 1000-an. Ya Allah, sayangin tuh bini. Makanya kalau pengen banyak rezekinya, bini tuh empanin yang bener, kasih kesenangan. Walaupun belum bisa membahagiakan, minimal nyenengin. Besok pagi main ke Ramayana, nyenengin doang. Oh, apalagi di Ramayana dari lantai 1 sampai lantai 3 turun lagi ke bawah. Tuh bini megang baju, udah bilang foto. Doain ya Neng ya, biar bapak banyak rezekinya. Ayo kita pulang begitu. Paling tuh bini ngomong dasar laki PA. Capek-capek gue jalan dari atas ke bawah cuma ngeliat dia doang. Tapi ada manfaatnya. Jangan dikira nggak ada manfaatnya. Pulang ke rumah jangan gedek sama laki, duduk berdua samping laki, bikin status, terima kasih papa, mendekati bulan puasa hatiku sudah tenang karena kau telah memberikan aku baju. Kan begitu. Padahal mah kalau dibeli cuma motor doang. Ini luar biasa. Beres begitu lihat status yang ngelihat siapa, waduh empok buah ngelihat emang boleh gedek sama dia. Begitu. Liatin tuh sebulan empok ibu setruk dia sebelum lebaran mah. Ayo kita mulai begitu. Makanya kemarin Pak Bu, saya gedek bener kemarin mah. Ada orang salaman bukan salaman, aduh pukul-pukulan, kan goblok ya. Salaman begini, mau ngapain lu kalian be mukanya lu tonjok-tonjokin. Ada lagi yang salaman pakai yang namanya siku, mau ngapain pakai siku? Ada yang pakai kaki, emang udah pada PA orang ya. Mohon maaf ini Pak Lurah ya. Ini Pak Lurah dulu ngalamin begitu tuh. Giliran ke Pemda salaman pakai tonjok-tonjokan, kan pada bego tuh orang ya. Ya Allah, orang dikasih pinter malah tambah goblok. Astagfirullahaladzim. Katanya ada penyakit. Iya, penyakit gak masalah. Dari dulu juga ada banyak penyakit. Lah kita mau dari dulu jangan ditakut-takutin sama penyakit, apalagi orang kampung. Penyakit apa be udah ada. Budug. Coba lihat itu budug. Kalau udah ada di kaki kita korengan, ya ilah udah gocapan. Diobatin bukannya baik malah nambah lagi. Betul apa kagak? Turun ke atas, naik ke atas pano, kan begitu. Berteman sama kutil, cuman kutil karena udah kagak ada ya kutil ya. Dulu mah orang berkutilan, betul apa kagak? Betul apa kagak? Cari dah yang namanya pohon apa tuh, pohon patah tulang, betul apa kagak? Diolesin, dikelet, petak sama silet, bukannya baik malah cocor darahnya. Tuh dulu. Neng gak ada yang tahu Neng, ya. No tanya mama lu Neng, dia mau pengalaman no. Ono pada pengalaman dulu penyakit orang dulu. Penyakit silakan, tapi jangan jauhin kita sama Allah dong. Allah itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, siang malam berganti. Allah yang ciptakan. Urusan semua yang di alam dunia Allah. Dan kita nggak bisa yang namanya melewati takdir Allah. Rukun iman udah ada bahwa setiap kehidupan ada jalannya. Manusia cuma bisa berusaha. Allah yang menentukan. Al-insan bitakdir, wallah bitakdir. Dan ketentuan Allah nggak bisa kita yang namanya elakin. Contoh, Neng, pacaran 5 tahun, jadinya main seminggu. Padahal tuh yang 5 tahun udah kena semua sama dia. Bibir sampai doer, BH sampai doblak, perabotan apa soak.
5 tahun itu. Jadinya yang seminggu, ya ilah ilah kan apak banget yang seminggu ya. Malam pertama bukan dia enak, apa kata dia? Katakan siapakah orang yang mendahului aku, begitu. Ya Allah, jodoh nggak bisa. Oh, saya pengen sama ini aja, Kiai, nggak bisa kalau bukan jodohnya. Makanya ibu udah terima tuh suami jodoh, bapak udah terima tuh istri jodoh, nggak bakalan ketuker. Nambah boleh. Ya bener saya ngomong ini makan agama ini mah. Nggak bakalan ketuker. Ustaz, ini saya hitam dekil cerewet bibir doang, emang udah nasibnya Pak. Terima. Mendingan bini kayak begitu enak. Seminggu kagak pulang, biarin aja. Lebih ini jelek ini. Kang ojek dikasih juga ogah, betul apa kagak? Apalagi take over kagak ada yang mau, betul apa kagak? Udah biarin. Ibu punya suami hitam dekil, alhamdulillah. Neng, makanya Neng nyari suami yang kulitnya hitam biar banyak pahala. Jadi kalau Neng udah tiap malam ketemu sama suami Neng, hitam dia mukanya, pas banget mati lampu cium, anggap aja nyium Hajar Aswad, udah begitu. Nah iya, makanya ntar nenek-nenek kalau lakinya hitam ciumin Neng, paling sebulan bengek lu keracunan. Masya Allah. Rizki Allah yang ngatur, jabatan Allah yang ngatur. Nggak ada yang bisa mendahului Allah. Sekarang Anda punya jabatan, jangan sombong. 5 tahun teh, dengerin teh, 5 tahun doang teh. Emang 5 tahun jadi RT enak? Belum tentu. Tetangga kagak dapat BLT, yang digoblokin RT. Dasar RT goblok, gua mau orang kebagian, sial lu teh, begitu kata dia. Padahal mah RT tahu juga kagak. Betul. Cuman kadang-kadang saya teh salah juga sih kadang-kadang mah. Biran mau ada sembako, yang disuruh janda muda mulu, janda peot dilewatin mulu sama dia. Ya Allah, 5 tahun jadi 5 tahun kedua silakan mimpin. Wajar 10 tahun. Kau udah 10 tahun pengen naik lagi, kurang ajar namanya itu orang. Betul. Kadang-kadang kalau kita udah yang namanya kekuasaan, Masya Allah, aus banget, udah Bu, hidup itu dijalanin. Jalannya hidup itu ibadah, hidup itu disyukuri. Syukuri itu nikmat yang Allah berikan. Dikit banyak terima. Hidup itu kudu banyak sabar, karena tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Rumah tangga semakin lama ujian semakin banyak. Sebab apa? Kita berjalan sampai ke tengah lautan. Nanti mau enak lagi ketika sudah mau sampai ke daratan. Berarti kalau kita sudah mau sampai ke daratan, berarti kita udah mau habis hidup kita di alam dunia. Mati namanya, pindah ke kampung yang selanjutnya. Paham? Makanya Neng jangan bangga lagi pacaran ayang-ayangan, bebas, jangan bangga. Jangan. Kalau anyang-anyangan mau boleh dah anyang-anyangan. Kalau nyalan ayang mem teh kucing. Tanya mama lu, dulu begitu juga dia. Udah malam minggu makan bakso mulu. Pacaran. Bocah udah 3 kata emaknya makan bakso ya. Lah, makan bakso udah di rumah begitu. Ada begitu ada. Mana dia orangnya? Makanya saya mohon maaf Lurah, kalau lagi naik motor nih saya suka ngingetin. Pokoknya kalau laki-laki sama nenek-nenek nih, kalau laki-laki bawa janda sama laki-laki bawa bininya beda. Itu kalau dia aki-aki sama nenek-nenek udah naik kenceng bener gini nih, berarti dia lagi bawa janda tuh. Itu udah pasti. Ayo taruhan sama gua. Kalau bawa bini bagaimana? Ada jaraknya. Selangkah. Aki-aki narik tangannya, dah gitu sama dia. Makanya kalau orang bocah udah naik motor ada jaraknya, berarti bukan pacaran dia. Naik gojek namanya. Ya Allah, luar biasa. Yuk hidup belajar tuh. Syukuri hidup kita beribadah. Besok Ramadan mau datang. Sampai kapan kita gagal mau sholat? Sampai kapan kita gagal mau ngaji? Besok Ramadan datang ngajarin kita kejujuran. Dari pagi sampai sore ngajarin jujur. Mau bapak, mau ibu, mau yang tua, mau yang gede, mau yang muda, semuanya ngajarin jujur. Jujur ada apa? Ada Allah yang melihat kita. Raqib atid mencatat amal kebaikan kita. Rumah kosong, bini nggak ada, anak nggak ada, bapak bisa bikin kopi. Masuk kamar nyeduh kopi, masak indomie bisa,
Anak muda bisa kalau rumahnya tidak ada orang, dia bisa makan sampai perutnya kenyang, bisa. Tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Dia punya rasa malu. Malunya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan timbul rasa takut namanya. Al-haya minal iman. Karena malu itu sebagian daripada iman. Tapi kalau orang udah kagak punya malu, berarti udah kagak punya iman. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Makanya kalau orang bohong jalan terus, nipu jalan terus, di TV ada terus, ngebohong terus-terusan, berarti ini orang udah kagak punya muka. Artinya mukanya tembok. Kenapa mukanya tembok? Sebab yang di depan dia setan semua, bukan manusia. Jangan sampai kita kayak begitu ya. Ini saya bukan yang nyindir, sebab zaman sekarang kagak boleh kita nyindir-nyindir. Sebab kalau sekarang kalau orang nyindir-nyindir pasti usah dicap-capin tuh. Kayak tadi Ustaz Sapudin tuh, itu pasti dicap itu. Dicap loh. Ustaz minyak goreng. Itu luar biasa. Makanya sekarang kita bingung ya. Makanya saya kemarin ketemu sama orang, Bu, Pak. Ini mah cerita nyata ya, bukan cerita hoak ini, Pak. Kemarin saya ketemu sama orang. Orang itu pengen kenal sama saya, tapi sebelum kenal sama saya dia tahu nama saya duluan. Mohon maaf Pak Lurah ya. Tapi ini kisah nyata, bukan rekayasa. Saksinya ada. Itu dia ngomong begini, Ustaz, saya baru pindah ke Bojongsari. Terus ada yang amanahin, ada yang mesenin. Apa kata dia? Jangan sekali-kali kenal sama Ustadz Lancip ya. Begitu kata dia. Jangan sekali-kali kenal sama Ustadz Lancip. Jangan kali-kali dekat sama Ustadz Lancip. Kata dia begitu. Saya kaget Pak Ustadz ketemu sama saya. Ternyata yang namanya Ustadz Lancip yang orangnya kecil begini katanya. Tapi sudah diamanatin sama orang. Masya Allah. Ini kadang-kadang hasud. Makanya kita jangan belajar hasud ya. Sebab hasud itu Bu, kita belum tahu orangnya, belum tahu siapanya, tapi baru katanya, udah semua nyebar dah semua. Nah inilah yang namanya katanya, jangan dipakai sama kita ya. Insya Allah. Sebab itu al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Naudzubillah min. Padahal kita nih kalau lagi ceramah, tadi kan ibu bapak lihat, Pak Lurah lihat tuh kalau lagi ceramah, beda-beda ceramahnya. Ada yang ceramahnya begini, ada yang ceramahnya begitu. Udah, jangan saling-salingan. Kadang-kadang kan kita nyari-nyariin mulu. Datang penceramahnya galak, galak amat tuh, ceramah yang diundang lagi, tanggung marah-marah doang, begitu kata dia. Lah gue mau jawab, atau mendingan gua marah-marah juga pulang dikasih amplop, kan begitu ya. Daripada lu marah-marah digaplokin bini lu. Betul apa kagak? Ya Allah, kalau penceramah galak nikmatin Bu. Emang kadang-kadang kita kudu variasi. Undang dah besok penceramah yang lembek, undang nggak masalah. Dan lain dimuliakan oleh Allah. Ayo kita sholat sebelum mati. Kembali sama Allah ya, begitu ya. Jangan ngomong lagi leto ya, sama tuh Ustadz ya. Orang ada tegang-tegangnya pun begitu. Jangan-jangan ngampleh nih Ustadz pun begitu, salah lagi baik. Nggak boleh ya. Ngundang lagi penceramah yang lucu, yang kocak, ilah diomongin lagi baik. Tuh Ustadz apa tukang lawak begitu lagi baik. Emang lu mau ngaji yang bagaimana? Bu, yang namanya hidup variasi. Tanya tuh bapak. Ada waktunya dia keras, ada waktunya dia lembek. Belum ngerti lu bocah. Bagaimana dia keras kalau ada yang nantangin, betul kagak? Betul enggak? Gimana dia lembek kalau udah anyep-anyepan? Itu namanya hidup. Jadi kalau hidup itu variasi. Kadang ibu kudu galak sama anak, bapak kudu galak sama anak, wajib Pak. Bocah malam minggu jam 2 bulan pulang ke rumah gaplokin. Begitu orang tua yang bener. Jangan tanya lo bisa dari mana, biasa Pak habis jalan-jalan. Itu rambut lu kenapa acak-acakan? Bibir lu kenapa jebleh begitu? Itu tadi si Udin naik motornya ngebut Pak, begitu kata dia. Udah mana naik motor NMAX lagi ya, begitu. Ilo kan naik motor NMAX bibir begitu. Pulang lagi begitu, kagak bisa. Kudu galak. Ini besok keluar pagi-pagi kagak pakai jilbab, omelin Pak, tugas Bapak. Keluar pakai tank top doang, gaplokin. Itu namanya suami yang bener, tegas namanya. Tapi kalau bini-bini soleha begini nih, ini calon-calon surga semua ini. Baru calon. Tapi insya Allah calon juga, yang penting ya kan kalau calon begitu bisa jadi bisa kagak, betul kagak? Tapi insya Allah ibu-ibu semua bakalan jadi calon-calon bidadari surga. Baru calon, yang penting calon bidadari. Cuma saya kalau bidadari kayak begini saya kagak mau.
Bidadari peot begini mau ngapain? Ada waktunya kita tegas terhadap agama, wajib hukumnya. Anak nggak sholat pukul, anak nggak mau belajar ngaji pukul, itu orang tua yang bener. Jangan bocah udah bego, babanya tolol, kan kelewatan. Betul nggak kakak? Kemarin bu 2 tahun, yang pinter siapa emang? Emaknya, bukan bocahnya. Ya orang emaknya yang belajar, bukan bocahnya. Betul apa kakak? Dulu orang kalau ngomong begini, nonton belajar nonton, mudahan gue bego, lu mah kudu pinter, kan kata orang dulu gitu. Sekarang mah kebalik, nonton gue yang pinter, lu yang goblok, begitu kan? Astagfirullahaladzim. Ya luar biasa, ayo belajar. Jangan kita begitu, jangan belajar musuhin ulama, jangan belajar musuhin habaib, jangan belajar musuhin mereka. Ada habib yang keras, biarin. Ada kiai yang keras, silahkan. Ada kiai yang lembek, silahkan. Ada kiai yang ngebelain pemerintah mulu, biarin, udah urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak bisa kita tipu, Allah nggak bisa kita bohongin. Kita bisa bohongin manusia, kita bisa bohongin jamaah, tapi Allah nggak pernah bisa kita tipu. Ingat, nanti akan Allah tentukan bagaimana takdir kita di alam dunia dan pertanggungjawaban kita di alam dunia, serta nanti ketika kita pulang ke alam kubur, semua tingkah laku kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makanya sekarang belajar syukur, amin ya robbal. Dan insya Allah nanti anak-anak bapak ibu pesantrenin ya, pesantren Darussofa silahkan, sudah dibuka pendaftarannya. Darussofa nggak mau, pesantren yang lain silahkan, yang penting anak kita sekarang pesantren dah. Saya titipin bu, pak, mulai sekarang bapak ibu kudu kompak, anak-anak kita kudu pesantren. Pesantren kagak bisa, kagak sanggup nih, kayak ada anak kita di depan, ajarin ke majlis-majlis taklim, kenalin nama kiai, kenalin nama habaib, udah itu doang pondasi kita. Sebab ke depan zaman akan semakin aneh. Ingat anak-anakku, adik-adikku semua, jangan sampai kita fokus dengan yang namanya teknologi, akhirnya menyesatkan kita. Kemarin ada artis nikah beda agama, udah gitu pakai jilbab, ada yang namanya di gereja, luar biasa, dibelain lagi sama ustaz, dibelain lagi sama tokoh masyarakat. Biarin, itu namanya cinta. Silahkan cinta kau makan, tapi cinta itu ada pertanggungjawaban. Daripada lu begitu neng, nggak usah nikah, biarin sekalian. Kenapa? Karena nikahnya juga gak sah di hadapan agama Islam. Tetap aja hukumnya zina-zina juga di hadapan agama Islam. Nggak ada yang mengatakan sah. Orang nikah beda agama, tanggung, mendingan gak usah nikah sekalian. Begitu yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati pak. Ini sudah mulai banyak sekarang marak di tengah-tengah kita, anak-anak kita sekarang yang sudah melewati agama. Kemarin ada lagi di kampung Blasono, masya Allah, Pak Lurah, mohon maaf, ini jadi pelajaran buat kita. Anak-anak muda kumpul di musola, Al-Quran ditendang-tendang sama dia. Masya Allah, ini sudah banyak ya. Makanya anak-anak muda Duren Seribu kudu kuat, anak-anak muda Duren Seribu kudu kompak, dan itu dijaga oleh Bapak Lurah kita, RT RW kita. Kenapa? Jangan sampai anak-anak kita ikut terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang tidak baik. Minimal kita jaga diri kita dari yang namanya perbuatan salah dan dosa. Insya Allah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Barang semuanya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Hasbunallah
hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah. Angkat suara semua. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimatul haqqin alaiha nahya au alaiha numasu insyaallah ta'ala minal amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa narju syafatan yusallahu fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka adiyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kullu shay'in 'atadana. Allahumma jammalna bil afiyah was salamah wa hadina bit taqwa wal istiqamah wa 'adha min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Minta semua hajatnya masing-masing. Ya Allah, malam hari ini kami bersimpuh kepadamu ya Rabb. Ighfir dzunubana ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir dzunubana ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir dzunubana ya Rahim. Sejenak kita merundung ayahanda bunda, ya adikku sekalian. Kita pejamkan mata kita, kita tundukkan kepala kita, kita hadirkan Allah dalam kalbu kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sambil kita mengingat begitu banyak dosa yang telah kita kerjakan di alam dunia ini, maksiat yang telah kita kerjakan, dosa yang telah kita kumpulkan, sehingga kita lupa sudah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, berapa banyak kemaksiatan yang telah kita kerjakan, sehingga kita lupa kepadamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Dengan begitu banyak kemaksiatan yang kami lakukan di muka bumi-Mu ya Allah, agungan bulan Syaban ini ampuni kami ya Rahman. Bersihkan jiwa kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ighfir dzunubana wastur uyubana wakshif kurubana ya Allah. Hadirkan ayahanda bunda, hadirkan anak-anakku, adik-adikku semua. Maksiat yang kita kerjakan, belum lagi dosa terhadap orang tua yang telah menghadirkan kita ke alam dunia, ayah ibu kita yang telah menghadirkan kita ke alam dunia. Kadang kita menyakiti hati mereka, menggentak mereka, berkata kasar kepada mereka, bahkan kita belum bisa berbuat baik kepada mereka. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami terhadap kedua orang tua kami ya Allah.
Kami ingin berbakti kepada mereka ya Allah. Jangan dulu kau ambil nyawa mereka ya Rabb. Karena kami selalu menyakiti mereka ya Allah. Padahal ayah yang setiap hari mencari nafkah untuk kami, memberikan pendidikan untuk kami. Ibu yang tiap hari mereka memberikan kami kebahagiaan yang layak, makanan yang enak. Bahkan ayah yang setiap hari rela menahan lapar dan hausnya di kedua hanya untuk membawa rizki ke rumah untuk kami. Ibu yang setiap hari selalu memikirkan kami sebagai anak-anaknya. Kadang kami selalu membentak, menyakiti mereka, bahkan lupa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Hadirkan wajah ayah ibu kita, hadirkan wajah mereka. Begitu besar jasa mereka terhadap kita semua, sehingga kadang-kadang kita lupa memberikan kasih sayang kepada mereka. Kadang kita lebih patuh terhadap istri, kadang kita lebih senang membahagiakan anak-anak kita, sedangkan ibu bapak kita yang telah tua renta ingin mengharapkan sebagian rezeki yang kita berikan. Ighfir dzunubana ya Allah. Ayahanda bunda, hadirkan wajah ayah orang tua kita. Walaupun orang tua kita telah berada di tumpukan tanah, kadang kita lupa berdoa untuk mereka. Terkadang kita lupa untuk mengingat mereka, padahal mereka lah yang telah berhasil mendidik kita di alam dunia ini. Kadang kita lupa juga berziarah ke makam mereka. Bahkan kadang kita lupa juga membacakan Fatihah untuk mereka. Ya Allah, cahayakan kubur mereka ya Allah. Bagi kita yang masih punya orang tua, bahagiakan mereka, senangi hati mereka, berikan senyum kepada mereka. Kalau kita punya rezeki yang berlimpah, bahagiakan mereka. Walaupun mereka tidak ingin dengan uang kita, mereka tidak bangga dengan rumah yang mewah, tapi mereka ingin seorang anak yang berkata, wahai ayah, wahai ibu, sehatkah? Sudah makankah? Ingin kita ajak jalan-jalan kan? Saya punya mobil baru ibu. Mereka hanya ingin ada sebuah bahasa dari anak, ada sebuah kata dari anak, hingga mereka bisa bahagia di alam dunia. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rambayani saghira. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan, bukan hanya dunia tapi juga akhirat nanti. Berikan kami kenikmatan ya Allah, bukan hanya alam dunia tapi juga nanti akhirat ya Allah. Berikan kami keselamatan ya Allah, bukan hanya keselamatan alam dunia saja, sampai nanti alam akhirat ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Allah ya Allah ya Rabbana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala khairi khalqihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.